Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Al-Mukarram, kepada para alim ulama yang saya taati dan yang terhormat kepada dewan juri yang arif dan bijaksana. Awalan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menurunkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat saling informasikan meski tidak harus bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. At-taniyan, salawat salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Revolusi Akbar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam wal iman. Dewan juri yang terhormat, dalam kesempatan ini saya ingin menginformasikan tentang hubungan generasi milenial dengan Al-Quran. Generasi milenial memang sedang akrab terdengar. Generasi tersebut berasal dari milenial yang diciptakan dari dua pakar sejarah dan penulis Amerika. Generasi milenial merupakan generasi yang lebih mengutamakan atau lebih mengandalkan media sosial. Dan pada tahun 2020 di Indonesia akan mendominasikan generasi milenial dengan populasi 34%. Lantas perilaku apakah yang akan mereka perbuat? Yang pertama, generasi milenial sangat kecanduan dengan internet sehingga mereka lupa akan syariat-syariat Islam yang ada. Yang kedua, loyalitas generasi milenial sangat rendah. Dan yang ketiga, mayoritas generasi milenial lebih memilih melakukan transaksi non-tunai dengan versi 59%. Lantas apakah hubungan generasi muda dengan Al-Quran saat ini? Generasi muda di dalam pandangan Al-Quran adalah salah satu kekuatan bagi sebuah umat atau sebuah negara. Untuk melihat masa depan sebuah negara, perlu kita melihat generasi muda saat ini. Jika generasi muda saat ini baik, maka akan baik pula generasi yang akan datang. Di dalam konteks keislaman, jika kita lihat, tentu Islam akan menarik perhatian yang sangat besar. Zaman dulu dengan zaman yang sekarang, yang dulu banyak pemuda Islam yang tampil apa adanya demi berjihad di jalan ridho ilahi. Inilah pemuda Islam yang kita harapkan. Tidak hanya mengikuti zaman yang berkembang, namun mereka juga bisa membatasi antara generasi milenial dengan kewajiban-kewajiban yang mereka lakukan, yaitu dengan pegangan Al-Quran. Lantas apakah hubungan Al-Quran dengan milenial saat ini? Al-Quran adalah salah satu kitab yang sekarang diimani dan juga diakui sebagai kitab terlengkap dan berlaku sepanjang masa. Namun faktanya Al-Quran sudah diabaikan sebagai solusi-solusi pemecah masalah. Dewan juri yang terhormat, jika kita memang memegang Al-Quran begitu erat, maka tidak ada yang namanya kerusakan moral saat ini. Contohnya, jika generasi muda saat ini sudah dilepaskan oleh orang tuanya tanpa pengawasan orang tuanya, mereka tidak ada yang namanya batasan waktu bagi mereka. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kaidah-kaidah petunjuk untuk mengurangi masalah-masalah yang diterda hamba-hambanya. Seperti hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan kepada jalan yang lebih lurus. Sudah jelas di dalam Al-Quran sudah dibentuk, dan seluruh isi dunia, seluruh cerita
ada di dunia sudah terkandung dalam Al-Quran. Jika kita sudah mempelajari maknanya, maka tidak ada yang namanya gerakan-gerakan moral seperti ini. Jika kita tidak menanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam jiwa kita sebagai pemuda Islam, pemuda yang seharusnya dibangga-banggakan oleh negara, maka akan menjadikan kerusakan moral yang sangat fatal. Dewan juri yang terhormat, khususnya bagi pemuda Islam, makanya kita menjadi pemuda, janganlah kita merusak dunia. Karena itu semua hal yang memfatalkan negara, marilah kita bersama-sama untuk menjadikan Qur'an di dalam jiwa dan meneruskan gerakan para ulama bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.